Menggiurkannya bisnis sarang burung walet. Saat ini harganya 13 juta rupiah per kilogram. Bisnis sarang burung walet memiliki potensi yang masih terbuka lebar. Pasalnya selain peminat bisnis ini masih sedikit, tentu didukung juga habitat burung walet yang juga masih terjaga. Di Provinsi Bengkulu yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, menjadi pendukung meningkatnya habitat sarang burung walet. Sebab burung walet ternyata menyukai memakan serangga yang kerap berada di pohon kelapa sawit. Bisnis sarang burung walet tentu sangat menggiurkan. Bagaimana tidak? Harga 1 kilogram sarang burung walet di tingkat petani menyentuh 8 juta sampai 13 juta rupiah per kilogram. Berikut wawancara khusus reporter tribunbengkulu.com Suryadi Jaya alias Ayung bersama Bung Yogi Pramadani, praktisi walet sekaligus owner dari Akademi Raplesia yang bergerak di bidang edukasi usaha sarang burung walet. Soal seluk-beluk sarang burung walet termasuk tips cara membersihkan sarang burung walet agar harganya makin kinclong. Kalau Bung melihat bisnis sarang walet di Provinsi Bengkulu ini seperti apa prospeknya, Bung? Ya, kalau untuk bisnis sarang burung walet di Provinsi Bengkulu itu sendiri sebenarnya sangat menggiurkan karena Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang banyak penghasil sawitnya, dan sawit ini merupakan salah satu komoditi yang bisa menghasilkan pakan untuk sarang burung walet. Sehingga tidak heran kalau kita lihat di Bengkulu Selatan, Kaur maupun di daerah Rejang itu banyak sekali gedung-gedung walet yang didirikan untuk membudidayakan sarang burung walet itu sendiri. Jadi semakin banyak pohon sawit, semakin banyak juga walet ya, Bung? Betul. Karena walet itu kan senang dengan banyaknya pakan. Nah, pohon sawit atau hutan-hutan di Bengkulu ini dia banyak menyediakan pakan untuk sarang walet itu sendiri. Artinya potensi untuk membangun atau memulai bisnis sarang walet di Provinsi Bengkulu ini masih cukup besar ya, Bung? Masih sangat menggiurkan, tapi yang perlu diketahui bahwasanya saat ini sudah bergeser. Yang dulunya pusat burung walet bersarang itu kan di Kota Bengkulu, di kota-kota itu sudah banyak. Nah sekarang mulai bergeser ke tepi, nah, makanya dia lari ke Kaur atau ke tempat-tempat di perdesaan di kabupaten seperti itu. Iya, siap. Dan kalau masalah harga nih, Bung, katanya harga sarang burung walet ini cukup mahal ya, sehingga menggiurkan sekali. Nah ini berapa sih, Bung, harga sebenarnya ini? Harga sarang burung walet itu sangat bervariasi ya, karena ada namanya kategori bentuk, ukuran, warna, jadi itu sangat menentukan harga sarang burung walet. Tapi secara umum kita bisa lihat sarang burung walet itu berkisar dari 8 sampai 13 juta per kilo. 8 sampai 13 juta ya, per kilogram. Wih, lumayan juga ya. Dan ini ada beberapa sarang burung walet yang sudah dibawa oleh Bung Yogi nih, Tribuners. Nah, bisa tolong dijelaskan, Bung, ini bentuk apa segala macamnya nih? Jadi sarang burung walet itu banyak sekali jenis ya. Kurang lebih ada 4 kategori. Ini kategori mangkok. Mangkok ini biasanya dia kalau ada sirip itu dia berdiri di sirip lurus. Nah, ini kategori paling mahal ini. Kalau harga sekarang mungkin dia 11 sampai 13 juta ini untuk mangkok. Kategorinya. Terus kemudian yang kedua ada kategori sudut. Nah, ini sudut. Dia nempel di siku-siku biasanya. Gitu. Sudut ini harganya memang berbeda jauh dari mangkok. Mungkin bedanya bisa sampai 3 juta. Jadi ini bisa 8 sampai 9 juta per kilonya. Terus satu lagi ada patahan. Nah, ini bentuknya mangkok sebenarnya. Patahan itu terdiri dari mangkok dan sudut. Tapi yang rusak. Nah, ini kan rusak. Rusak atau misalnya patah seperti itu dimasukkan ke patahan. Nih, ini kan nggak sempurna bentuknya. Jadi patahan ini harganya 7 sampai 8 juta per kilo. Gitu. Walaupun dia sama-sama sarang walet. Beda bentuk, beda harga. Ada satu lagi jenis yang ini bentuk dari modernisasi bisnis sarang burung walet. Ini namanya opal. Opal ini setengah mangkok, setengah sudut. Setengah mangkok. Dia 120 derajat. Kalau mangkok kita 180 derajat, 90 derajat dia 120. Ini lebih tinggi sejuta dibanding mangkok sudut. Sudut ya. Jadi biasanya petani-petani melakukan upgrade. Nah,
biasanya di siku itu di sini Hah? pasang kayu. Heeh. Jadi dia bisa ada bentuknya oval seperti itu. Jadi menghindari yang bentuk sudut ya, yang paling murah ya. gitu. Jadi dimodifikasi. Benar-benar. Oke, siap. Dan ini kalau dari petani ya, Bung ya. Dari petani itu seperti ini, kering, keras, seperti Ya. ini. Jadi ini dari petani, kalau kita beli di petani biasanya kalau petani yang belum memahami ilmunya secara utuh, itu mereka jualnya kering seperti ini. Ya. Kadarnya 0% ya. Tapi kalau pengepul biasanya yang jual atau petani yang udah modern, dia udah seperti ini, dia ditambah air. Oh, Jadi itu untuk meningkatkan timbangan lah. Kalau tadinya timbangannya 1 kilo bisa jadi 1 kilo 100 misalnya seperti itu. begitu. Jadi tapi si sarangnya itu nggak rusak ya, Bung? Nggak rusak. Ini kalau nggak disimpan. Kalau disimpan ini bisa berjamur dalam keadaan basah seperti ini. Oh, jadi kalau basah itu harus didiamkan terlebih dahulu. Iya, dia harus untuk segera dijual, segera ditindaklanjuti. Ini biasanya kadang kirim. Kalau untuk disimpan dia harus dalam keadaan kering. Begitu. Siap. Nah, ini kan cukup kotor nih, Bung. Iya. Nah, yang ini kan banyak hitam-hitam segala macamnya. Itu kalau untuk membersihkannya ini butuh waktu berapa lama nih, Bung? Untuk membersihkannya sendiri sebenarnya bervariasi, tergantung karyawannya udah pengalaman atau tidak ya. Ya. Kalau untuk saya sendiri yang ya notabene cowok kurang menyukai juga lah seperti ini kan. Mungkin agak lama, butuh 3-4 jaman mungkin. Tapi untuk yang udah berpengalaman, mungkin ini 15 menit juga selesai. Oh, bisa begitu ya? Ya, ini saya contohkan ya. Ya. Jadi ini kan bulu-bulunya. Ini bulu-bulunya, inilah yang harus kita bersihkan. Tahap awal itu memang kita harusnya melakukan karter dulu ini kayu-kayu ini kan harus kita bersihkan dulu. Nah, ini kan harus kita bersihkan semuanya. Baru kita lanjut ke pembersihan bulu. Nah, ini bulu, ini sudah saya siapkan airnya. Ini namanya pinset. Yang megangnya seperti ini. Nah, dia harus dibersihkan secara horizontal, nggak boleh motong ininya. Oh, nggak rusak boleh. dagingnya. Oh, nggak boleh ke atas atau ke Ya. bawah nariknya ya, harus ke samping ya. Ke samping. Kalau ke atas ke bawah itu motong namanya. Oh, Dan bisa pelan-pelan. rusak ininya ya. Nah, ini kan kita basahin dulu sedikit-sedikit sampai bulunya bisa kita cabut kan. Kenapa harus dibasahin nih, Bung? Supaya dia kan tadi keras ya. Kalau nggak dibasahin dia nggak bisa dicabut. Oh, jadi biar teksturnya lembut ya dan Benar. mudah dicabut ya. Harusnya didiamin dulu 1 malam supaya bisa lebih enak cabutnya. Jadi bulu-bulu halusnya ini kan tidak tertinggal. Oh, artinya prosesnya cukup panjang juga ya, Bung ya? Panjang sekali. Karena ini kan untuk dimakan ya. Iya. Jadi harus kebersihannya itu di atas 90% lah. Oh, dari kotoran-kotoran itu. Kotoran semua kotorannya itu. Oh. Nah, kotorannya ini bisa dijual juga nggak, Bung? Ini bisa dijual juga, nyebutnya biasa kita hancuran. Hancuran ya? Nanti kan kalau ini sudah dibersihkan, misalnya ini kan opal ya, opal bahan bakunya tadi kita beli 9 juta misalnya. Kalau kita bersihkan harganya bisa naik jadi 16 sampai 18 juta. Itu kering apa basah? Kering. Kering ya? Nah, kotorannya tadi yang apa namanya hancuran bisa kita jual lagi 3 sampai 6 juta 3 sampai 6 juta per kilo ya. per kilogram. Betul. Waduh. Kotorannya aja Tribuners, harganya segitu. Nah, kalau satu ini nih, Bang. Kalau satu ini nih berapa sih biasanya kalau dijual nih? Beratnya berapa? Ini beratnya mungkin sekitar 10 gram ya. 10 gram. Nah, ini kan sudut karena ini agak besar jadi bisa sampai 10 gram. Ya kalau kita dijualnya 8 juta, berarti kan sekitar 80.000 ini satu sarangnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk mengumpulkan 1 kilo itu butuh ratusan juga ya? Butuh. Dia biasanya 120 sampai 150 sarang, tergantung Ukuran sarang berat yang juga ya. tadi ya. Oh, Kalau jadi besar, oh itu mungkin cuma 120 itu udah bisa 1 kilo. Tapi kalau kecil seperti ini mungkin kan bisa sampai 150, 60, 160 seperti itu. oh, begitu. Kalau satu rumah itu biasanya normalnya ya, itu dapat berapa sarang tuh, Bung? Sebenarnya nggak ada tolak ukurnya ya, Ya. karena ada satu rumah yang kecil panen bisa sampai puluhan kilo. Oh, Ada yang besar bertingkat-tingkat panennya malah cuma sekilo atau setengah on seperti itu. Jadi nggak ukur besarnya ukuran satu rumah itu nggak bisa menentukan. Nah, yang menentukan kan banyak burung masuk atau tidaknya, Ya. populasinya kan. Walaupun itu kecil, kalau banyak itu bisa berkilo-kilo. jadi yang menentukan burung itu banyak masuk dan tidak ke sarang itu apa? Nah,
Itu lebih ke teknik budidayanya. Teknik sih. budidaya. Karena penentuan lokasinya harus tepat. Mm-mm. Jalur lintas walet lah kami menyebutnya kan. Mm-mm. Terus kemudian bangunannya juga harus sesuai. Berapa lantai, terus kemudian sekatnya, suhu, cahayanya, pintu masuknya, ya lumayan banyak. Teman-teman konsultan budidaya mungkin jauh lebih paham ya, tentang hal seperti ini, termasuk Twitter, suara walet seperti itu. Wah, artinya banyak hal yang harus diperhatikan ya Betul, untuk budidaya itu ya. Betul. Oke, jadi Tribuners tidak hanya asal membangun gedung nih, bangun gedung, taruh tip, bunyi walet, berharap walet itu bisa masuk sendiri. Enggak seperti itu ya, Bung ya? Ada yang seperti itu. Ada juga Tapi ya? biasanya itu kan hanya beberapa lah, suatu kejadian yang langka. Ya. Kan? Dan andaikan masuk pun dia tidak bisa maksimal. Hmm. Tidak maksimal. Ada sih ada, tapi bicara enggak ya. Seperti itu. Oke, jadi oke lah, ibarat kata saya sudah punya sarang walet nih. Untuk panennya sendiri itu kita lihat itu sudah bisa dipanen itu dari apanya nih, Bung? Metode panen itu ada 3. Namanya panen rampasan. Ini sarang burung walet yang baru berumur 1-2 bulan. Dia belum bertelur, diambil. Oh, Jadi dia masih bersih kan seperti ini tadi kan. Ya. Tapi dia kecil. Gitu. lebih ringan ya. Lebih ringan ya. Terus kemudian ada yang namanya panen buang telur. Sarang Heeh. bertelur, telurnya dibuang, dia lepas. Jadi diambil sarangnya. Ini biasanya 2 bulan, 2 bulan setengah. Ada juga yang terakhir itu panen tetasan. Jadi telurnya udah menetas, udah anakannya udah terbang, baru diambil. Biasanya dia waletnya kotor tapi besar. Nah itu bisa 3 sampai 3,5 bulan. Jadi ada 3 tipe itu ya, tergantung dari si owner, si pemilik sendiri dia mau panen seperti apa. Oh, begitu. Kalau idealnya yang mana nih? Idealnya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita masih pengen mengembangkan populasi waletnya, otomatis kan kita harus bikin dia beranak dulu supaya populasinya bertambah. Tapi kalau kita udah rapat, bolehlah kita buang telur. Kalau kita mau bagus, sebenarnya mau butuh cepat uangnya, ya ambil rampasan seperti itu. Ya, jadi terserah pemiliknya juga ya. Betul. Mau seperti apa. Nah, misalkan saya sudah panen nih, Bung. Sudah punya sarang ini. Ini saya mau jualnya kemana ini, Bung? Nah, kalau di walet ini kan dia bisnis tertutup ya. Ya. Kita mau bawa kalau jual kopi kan bawa ke warung, karena kan orang mau beli. Mau, Tapi kalau waletnya seperti itu, karena nggak semua orang itu tahu walet, apalagi Ya. mau beli atau mau jual. Dia ada jaringan tersendiri. Jaringan ini biasanya dibentuk di komunitas-komunitas tertentu, komunitas jual beli sarang burung walet dan lain-lain. Biasanya di setiap daerah itu ada pengepul. Pengepul kabupaten maupun pengepul provinsi. Nah, itu biasanya informasinya bisa didapat ke petani-petani. Karena biasanya pengepul ini akan mendatangi gedung petani itu. Ya. Menawarkan, Bapak sudah panen belum? Saya mau beli. Jadi nggak kesulitan kalau yang benar-benar punya gedung. Tapi kalau yang nggak punya, pasti dia nyari-nyari kan. Oke. Jadi kalau sudah di tingkat pengepul nih, Bung, itu mereka jualnya kemana sih? Kalau pengepul biasanya itu ada 3 tingkat pengepul lagi. Pengepul 1 itu biasanya petani, dia petani tapi dia merangkap. Ada temennya yang punya, dia jual beli-beliin juga. Biasanya dia bisa 10 sampai 20 kilo per bulan. Ada juga pengepul tingkat provinsi. Dia udah besar lah, dia memang pekerjaannya nyari walet. Udah ratusan kilo per bulan seperti itu kan. Ada juga yang pengepul besar itu ya dia memang modalin orang, udah tonase seperti itu. Nah, jadi jualnya bisa bertahap. Pengepul kecil bisa ke sedang, besar. Atau juga bisa ke industri, pabrik pencucinya, atau eksportir, macam-macam. Tapi ini akhir-akhirnya nanti ekspor ya? Akhirnya nanti diekspor. Ke negara mana itu? Kalau tujuan ekspor utama kita itu paling besar itu ke Cina. Ke Cina. Hampir 78%. Itu konsumen sarang burung walet itu dari Cina. Sisanya negara-negara lain seperti Hong Kong, Taiwan, misalnya itu seperti itu. Vietnam gitu ya, Ya. lain ya. Oke. Dan sebenarnya manfaatnya untuk apa sih, Mu? Sarang burung walet ini umumnya sebenarnya kepercayaan masyarakat Tionghoa ya, masyarakat Cina, yang mana dulu di kekaisaran mereka sarang burung walet ini dipercaya sebagai makanan eksotik yang memiliki manfaat tinggi, jadi menyehatkan, awet muda dan lain-lain. Tapi ini nggak bisa dibuktikan secara laboratorium, karena secara laboratorium ini hanya tinggi protein, kandungan lain-lainnya nggak terlalu dominan seperti asam amino dan lain-lain. Ini pure kepercayaan masyarakat Tionghoa bahwa kalau mereka makan ini mereka bisa sehat, cerdas dan lain-lain.
Makanya kebanyakan konsumen kita, walaupun kita kirim ke Amerika, Kanada atau sebagainya, ujung-ujungnya itu adalah orang Tionghoa. Seperti itu. Makanya di Indonesia sedikit ya konsumen dari sarang burung walet ini ya. Ya, di Indonesia sedikit sekali, yaitu etnis Tionghoa. Adapun kalau yang konsumsi sarang burung walet, kenapa di Indonesia sedikit? Pertama nggak percaya mungkin ya. Yang kedua mahal. Iya, iya. Ya, kita paham. Lumayan lah ini ya. Satu sarang ini Tribuners bisa 100.000 ini. Betul. Waduh, kenyang enggak ini. 200.000 hilang. Tapi berbeda dengan orang yang mengetahui manfaatnya dan mempercayai khasiat dari sarang burung walet. Jadi mereka tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan uang cukup banyak untuk mengkonsumsi sarang burung walet ini. Gitu Tribuners. Jadi dari hulu ke hilir sudah kita bahas menyoalkan dari si sarang burung walet ini. Jadi jika Anda tertarik untuk bisnis atau terjun ke dalam usaha sarang burung walet ini, bisa menghubungi Bung Yogi nih. Karena kebetulan juga Bung Yogi ini merupakan pemilik dari Akademi Rafflesia. Itu akademi itu fokus di bagian apa sih, Bung? Ya, Akademi Rafflesia itu saya dirikan kurang lebih 3 tahun yang lalu untuk fokus bergerak di bidang edukasi bisnis sarang burung walet dari hulu sampai hilir. Jadi kita di sana ada program kita ada seminar, webinar, privat online, terus kemudian ada juga produk-produk seperti ya, jual beli sarang burung walet, peralatan, gedung dan lain-lain ya. Terus kemudian ada jasa juga, kalau yang mau bikinkan gedung walet, ada yang mau bikin pabrik pencucian, ya kita terima semua. Jadi kita fokusnya membantu para pengusaha sarang burung walet di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi tempat orang untuk berbagi pengalaman ya, belajar segala macamnya. Oke, tentu ada kalau pelatihannya itu ada nggak sih, Bung? Jadwal atau segala macamnya kalau mau daftar gimana gitu? Ada, kalau mau daftar atau mau lihat jadwal kita bisa kunjungi Instagram @akademirafflesia. Yang satu. Atau juga cek website kita di www.akademirafflesia.com. Itu bisa. Oke deh, terima kasih Bung Yogi. Jadi Tribuners, peluang bisnis sarang burung walet di Provinsi Bengkulu masih terbuka lebar nih Tribuners. Dan tentunya tidak sembarang orang yang bisa melakukan budidaya burung walet ini, karena ada beberapa syarat dan ketentuan khusus agar burung walet itu mau hinggap, bersarang, dan berbudidaya di dalam gedung yang kita buat, yang kita sebut sarang burung walet. Walaupun kadang ada sarang burung walet yang kita dirikan namun nggak ada waletnya, ada seriti. Banyak ya Bu ya, malah banyak seriti kadang, rumput semua isi. Oke Tribuners, jadi kalau Anda tertarik bisa langsung hubungi website Akademi Rafflesia ataupun Instagram Akademi Rafflesia. Oke, dengan begitu berakhir pula live report kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi Tribuners sekalian. Saya Surya Dijaya pamit undur diri. See you next time and bye-bye.